Kameramen bisa shoot Pak Jumar. Pertanyaannya begini, siapa yang menamakannya Allah? Allah itu dari mana gitu? Nah, Dan siapa yang menamakannya Nur Muhammad? Terus bagaimana kalau kita ingin merasakan Nur Muhammad? yang kita mengenal Tuhan kita itu namanya Allah, yang memperkenalkan itulah namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita tidak dikasih tahu, mungkin kita namanya the iron, the ocean, ya kan, pohon besar, bintang, dan terlalu banyak manusia menemukan Tuhan yang berbeda-beda. Tetapi saya secara pemikiran teologis, sekalipun namanya berbeda, tapi kalau substansinya sama, nggak ada masalah. Ya, setuju ya. Saya dipanggil Abed, dipanggil Yasin. Ya, ketika di Syria saya dipanggilnya Abed, ketika di Tunisia panggilnya Yasin, ketika di Syria panggilnya Syakur. Orangnya sama enggak? Lah iya, Nabi Muhammad juga namanya banyak kan, Mustafa, Ahmad, Toha, Muhammad, Yasin, kan begitu. Orangnya sama enggak? Sama. Itu. Lalu yang penting adalah dari mana asal kata Allah ini. Orang menduga bahwa Allah itu minal mustaq, alam mustaq. Artinya dari kajian morfologi bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu maknanya Tuhan. Nanti ada lagi Rabbun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbun nas, malikun nas, ilahun nas. Nanti masing-masing kata itu punya aturan-aturan yang berbeda. Rabbun itu adalah sebagai pemilik. Ya. Ketika kita memanggil Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rabbi, tidak pakai ya mutakalim. Ya Rabbi, nggak ada yang mutakalim, betul nggak? Tapi kalau dijamakan ya Rabbana ada nunnya. Kalau Rabbi nggak ada. Kemudian lagi Rabbun itu adalah ketika Rabbun tersendiri itu adalah Tuhan. Tapi kalau diidhafahkan Rabbul Baiti, tuan rumah. Kalau Rabbul Amal itu employer yang punya pekerjaan. Kalau arbab dijamakan menjadi dewa-dewa, menjadi tuhan-tuhan itu. Nah ini kan setiap kata semuanya ada aturan-aturan linguistik. Soalnya kita kan bahasa Arab, mengucapkan nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca O. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah. Dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah, kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah kan begitu. Nah, lalu setelah namanya itu Allah, di agama-agama yang lain, agama yang samawi, agama langit, ini Tuhan mereka namanya juga ya Allah juga. Kan gitu persoalannya. Lalu Allah itu apa? Nah, itu juga disebut dengan Ismul A'zam. Selain itu namanya Asmaul Husna. Dibedakan karena Ism Azam itu Ismul Zat, namanya Allah. Kalau Rahman itu sifat, namanya Asmaul Husna. Lalu Asmaul Husna sendiri itu hanya 99, tetapi asmanya Allah tak terhingga. Apapun kalau awal dengan maha, ya sudah bisa jadi sifatnya Allah. Nah ini kalau kita bahas tentang
asal usul atau lafzul jalalah itu saya pernah mengkaji lafzul jalalah itu 4 tahun baru selesai. Ya, kajian linguistik lafzul jalalah itu 4 tahun baru selesai. Artinya di situ diurai dari sisi morfologinya, psikolinguistiknya, dari sintaksisnya, dari filologinya, dari hermeneutikanya, dari dunia tersendiri lah, dan gitu. Itu baru selesai. Tapi saya kira untuk masyarakatnya tidak perlu terlalu mendalam semacam itu hanya untuk kajian-kajian akademis saja sesungguhnya mah. Ya kan begitu. Jadi jawabannya yang memperkenalkan Tuhan kita namanya Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, berikutnya bisa tidak merasakan di Nur Muhammad, Bu ya?